Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen saat ini tidak hanya bertindak sebagai mata pengawal suci ke-10, tetapi juga komandannya. Di benak pengawal suci ke-10, sesuatu yang menyerupai peta muncul, menunjukkan lokasi semua musuh di sekitarnya yang terdeteksi oleh Long Hao Shen. Musuh sangat terkonsentrasi, tetapi dalam kabut tebal ini, lingkungan lebih dari cocok untuk pengguna angin yang kuat seperti pengawal suci ke-10. Selain itu, ular iblis ini berada di tengah-tengah pertempuran besar. Kekuatan sihir elemen kegelapan yang intens melonjak di udara, berasal dari pilar besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Pilar besar itu benar-benar hitam, berakar pada air kuning kehijauan di rawa-rawa. Di atasnya, orang bertubuh ular tampak berdiri. Monster ini sesekali mengeluarkan kilatan merah dari matanya. Area radius beberapa ribu meter dengan pilar raksasa sebagai inti sepenuhnya dimurnikan, dan dalam lingkup ini, pertempuran besar sedang terjadi. Ular iblis yang kuat satu demi satu memutar tubuh mereka, dipersenjatai dengan tombak, sambil memegang tongkat di sisi lain, dengan panik meluncurkan serangan yang menghancurkan terhadap musuh mereka. Ular iblis ini menggunakan ekornya yang besar untuk bergerak tanpa hambatan di rawa-rawa yang sangat tidak stabil ini. Ular iblis jumlahnya banyak, dan tingginya mencapai 3 meter. Ini bisa dikatakan elit klan ular iblis, dengan masing-masing dan setiap ular iblis setidaknya pada langkah kelima. Musuh mereka tidak mau menyerah. Musuhnya adalah lusinan boas hutan raksasa, serta banyak makhluk yang hidup di rawa kesuraman. Pertempuran itu sangat sengit. Sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-8, boas hutan secara logis memiliki keunggulan yang luar biasa, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ular iblis jumlahnya lebih dari 1000, jauh melampaui boas hutan, dan sangat terorganisir dengan baik, menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu, dan pengetahuan mereka tentang lawan mereka cukup besar. Jika boa hutan akan jatuh ke tanah, ular iblis akan secara otomatis menyebar, memberikan boa hutan tidak ada kesempatan untuk menelan mereka. Pilar raksasa yang berdiri di rawa-rawa itu juga sangat berguna. Lingkaran cahaya gelap menyebar darinya, menyelimuti ular iblis ini di dalamnya. Elit kuat dari ular iblis setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-6, dan dengan kehadiran kekuatan pendukung yang tangguh, kekuatan bertarung dan pemulihan mereka semua sangat meningkat. Dengan tambahan keunggulan jumlah mereka, Raja Ular Iblis menyerang sekelompok makhluk dari rawa kesuraman, yang dipimpin oleh boas hutan, dan menekan mereka sampai batas tertentu. Pertarungan itu terlihat sudah berlangsung lama, tapi tanahnya tidak dipenuhi dengan mayat dari ular iblis. Ini karena begitu seseorang mati dalam pertempuran, secara alami tidak akan dapat terus bergerak di rawa-rawa, dan tidak diragukan lagi akan ditelan karena kekuatan alam. Di sisi boas hutan terbaring 2 mayat, tergantung di tanaman merambat, diambil oleh mereka sendiri. Namun, meskipun pertempuran itu kejam, orang dapat dengan jelas melihat bahwa kedua belah pihak masih dalam keadaan menahan diri, hanya karena mereka berdua memiliki kekuatan terbesar mereka yang belum campur tangan. Di sisi ular iblis, di atas pilar raksasa berdiri ular iblis sepanjang 5 meter, bangga dan pantang menyerah. Ekornya yang tebal dan keras menopang tubuhnya yang tinggi, tubuh bagian atasnya terlihat sangat kokoh, dan di atasnya terdapat banyak simbol berwarna biru tua dan merah. Matanya, satu biru, satu merah dan kepalanya botak, dengan hanya beberapa helai rambut biru tua membentuk kuncir kecil. Di masing-masing tangannya ada tombak, dan matanya terus berkedip, melihat ke kejauhan di Forest Boas. Di samping tubuh yang kokoh ini, ular iblis berdiri 4 ular iblis betina yang anggun. Tinggi mereka tidak melebihi 2 meter, dan tubuh mereka berputar di sekitar ekor mereka, dan wajah mereka berwarna putih pucat. Aspek paling menakutkan mereka tetap rambut mereka, yang sebenarnya memiliki penampilan ular kecil. Keempat ular iblis betina ini matanya tertutup, dan kelopak matanya berwarna putih. Tanpa ragu, ular iblis yang sangat tinggi itu adalah pemimpin mereka, peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, Andromalius. Dan tentu saja, 4 ular iblis perempuan di sisinya adalah 4 Medusa di bawah komandonya. Meskipun pertempuran cukup intens, sampai sekarang, mereka masih belum turun tangan. Tepat di depan mereka,
Di belakang boas hutan yang sangat besar itu terbentang boas hutan yang seluruhnya berkulit giok, dengan 3 garis emas di bagian belakang, menunggu dengan tenang. Tubuhnya yang terekspos di rawa-rawa tingginya melebihi 10 meter, berdiri dengan bangga. Meskipun demikian, ketika dia sesekali melihat pilar Dewa Iblis di belakang Andromalius, matanya akan mengeluarkan beberapa percikan. Raja Boa Hutan. Itu salah satu penguasa asli dari Rawa Kesuraman, binatang ajaib dari peringkat ke-10, Raja Boa Hutan. Meskipun Raja Sketsau juga merupakan salah satu penguasa Rawa Kesuraman ini, wilayahnya jauh lebih rendah dari Raja Boa Hutan. South Cat King tidak akan mudah pergi dari wilayahnya, jadi lingkup kendalinya tidak besar. Selama Raja Boa Hutan tidak menyerbu wilayahnya, keduanya secara alami akan hidup harmonis. Tapi Raja Boa Hutan tidak sama, sebagai yang memerintah sebagian besar wilayah di rawa-rawa ini. Selama suatu tempat akan terbentuk dengan rawa-rawa, itu hampir menjadi bayangannya. Kecuali bertemu Sauskates atau musuh alami lainnya, ras mereka tak terbendung di rawa-rawa ini. Kilatan tak menyenangkan di mata Andromalius sudah mencapai puncaknya. Untuk menangani boas hutan ini, dia telah membayar biaya yang sangat besar. Yang pertama mengetahui tentang keberadaan harta karun di sini adalah dia. Andromalius sudah tahu sejak lama tentang keberadaan boas hutan di rawa-rawa ini. Menjadi sesama ras reptil, dia secara alami mendapat informasi yang baik tentang pihak lain. Karena itu, dia pernah datang untuk berburu dari mereka sebelumnya, tetapi secara tidak sengaja menemukan bahwa ras boa hutan sepertinya menjaga sesuatu di sana. Oleh karena itu, minat meningkat pada Andromalius yang entah bagaimana ingin melihat ke dalam. Dan ini adalah bagaimana dia bersilangan pedang dengan Raja Boa Hutan untuk pertama kalinya. Boas hutan biasa secara alami bukan tandingan Andromalius, tetapi sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-10, Raja Boa Hutan memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, ditambah ini adalah rumahnya. Dalam pertempuran yang dilakukan di sini, Andromalius menderita kerugian besar, dan hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena beberapa metode khusus yang disediakan untuk Dewa Iblis yang dia gunakan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Hal ini tidak hanya menjadi aib besar bagi Andromalius, tetapi juga meningkatkan rasa ingin tahu lebih jauh tentang harta yang dijaga oleh boas hutan. Pasti ada beberapa hal baik di dalam, yang membangkitkan tekad Andromalius. Di antara 72 Dewa Iblis, dia hanya peringkat terakhir dari semuanya, dan kekuatannya tidak meningkat lebih jauh setelah mencapai puncak langkah ke-8. Tidak ada yang mau tetap menjadi yang terakhir, jadi Andromalius secara alami tidak mau menyerah pada kesempatan yang begitu bagus. Jika ada kesempatan untuk menemukan harta karun yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya ke langkah ke-9, peringkatnya di antara para Dewa Iblis pasti akan melonjak. Jangan lupa bahwa Andromalius setidaknya memiliki klannya sendiri. Ini membuat statusnya masih lebih tinggi daripada beberapa Dewa Iblis lainnya yang berada di peringkat akhir tahun 60-an. Karena itu, setelah kembali dan menyembuhkan luka-lukanya, Andromalius membawa beberapa elit di antara bawahannya untuk kembali ke Rawa Kesuraman. Namun, kali ini dia kurang beruntung, dan melewati danau tempat tinggal South Cat, mengakibatkan intervensi pribadi dari South Cat King, sekali lagi menimbulkan luka berat pada Andromalius. Para elit yang dia bawa juga berubah tanpa kejutan menjadi nutrisi bagi danau. Kerusakan parah dari kemunduran ini membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 bulan bagi Andromalius untuk pulih. Teror dari South Cat King bahkan lebih superior dari Forest Boa King di matanya, dan jika bukan karena beberapa kemampuan bertahan yang luar biasa yang diberikan oleh pilar Dewa Iblis, dia pasti sudah mati 2 kali. Andromalius pada akhirnya masih Dewa Iblis. Setelah mengalami 2 kemunduran berturut-turut, merenungkan tentang pengalaman menyakitkan membawanya untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia memilih untuk masuk ke Rawa Kesuraman puluhan kali, meskipun tidak jauh di dalam, untuk memeriksa dengan cermat situasi di rawa-rawa ini. Dia melewati beberapa situasi berbahaya, tetapi sebagai hasilnya dia mendapatkan pemahaman yang baik tentang tanah kematian ini. Dan setelah mendapatkan pemahaman tertentu, Andromalius sekali lagi mengumpulkan elitnya,
Kali ini bahkan terdiri dari Medusa dan pilar Dewa Iblisnya sendiri, bertujuan untuk kesuksesan yang pasti. Tanpa pilar Dewa Iblis mereka di samping, Dewa Iblis tidak berbeda dari pembangkit tenaga listrik lain dengan peringkat yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak sama dengan pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis tidak hanya memberikan dorongan besar bagi Dewa Iblis itu sendiri, tetapi juga sangat memperkuat klannya sendiri. Dan bagi Dewa Iblis itu sendiri, pilar Dewa Iblis dekat dengan kartu truf. Dengan itu di punggungnya, Dewa Iblis dapat mengeluarkan 150% dari kekuatan aslinya dalam pertempuran. Meskipun pilar Dewa Iblis Andromalius adalah peringkat terakhir di antara 72, itu masih tetap menjadi peralatan tingkat epik. Ini juga yang membuat Raja Boa Hutan yang tampak lebih kuat menahan diri untuk tidak berpartisipasi, dengan pola pikir untuk mencegah bahaya yang berlebihan. Ini adalah seberapa besar rasa penindasan yang diberikan pilar Dewa Iblis padanya. Dewa Iblis Ular Iblis tidak sedikit pun bergegas untuk bertindak. Demi menghilangkan sayap Raja Boa Hutan, dia bertahan dengan sabar begitu lama, menunggu kesempatan yang baik. Adapun South Cat King, dia tidak berani memprovokasi dia saat ini. Bawahan dari South Cat King terlalu banyak, dan kekuatan ofensif mereka terlalu ganas. Boas hutan juga tidak sedikit jumlahnya, tetapi tidak menyerang dalam kelompok, mereka tersebar di seluruh rawa-rawa. Bahkan Raja Boa Hutan tidak akan bisa mengumpulkan terlalu banyak anggota klannya secara instan untuk bertempur. Ketika konfrontasi antara kedua belah pihak mencapainya, sosok hijau muncul tanpa suara di tepi medan perang. Andromalius sangat bijaksana, kali ini membawa pasukannya untuk menembus jauh ke dalam rawa kesuraman, dengan tekad untuk menyelesaikan seluruh tugas dalam satu pukulan. Apakah dia berani menjadi ceroboh? Dapat dikatakan bahwa elit ular iblis yang berkumpul di sini melebihi setengah dari seluruh ras mereka. Karena itu, dia menugaskan beberapa lusin ular iblis di pinggiran untuk kepanduan. Jika beberapa binatang ajaib yang kuat dari rawa mendekati mereka, akan ada waktu bagi mereka untuk diperingatkan dengan cara ini. Namun, tepat pada saat ini, ular iblis yang bertanggung jawab untuk pengintaian ini dibunuh secara diam-diam satu demi satu. Berada di pinggiran, mereka awalnya tidak memiliki cara untuk menerima dukungan dari pilar Dewa Iblis, apalagi ketika musuh mereka sekuat itu, mereka dengan mudah dipotong. Seekor ular iblis yang berdiri di atas pohon dengan waspada mengamati sekeliling, tanpa henti menyapu matanya ke sekeliling. Energi spiritual hitam redup di tubuhnya mengeluarkan racun dari rawa-rawa, tetapi pada kenyataannya, dia hanya bisa melihat di area kecil, dan sebagian besar harus mengandalkan persepsinya untuk memeriksa sekeliling. Reptil memiliki indera penciuman yang tajam, dan ini adalah aspek terkuat dalam persepsi mereka. Tiba-tiba, dia merasakan udara di atas kepalanya menjadi dingin. Ular iblis kemudian bergegas untuk lebih berkonsentrasi pada indera penciumannya, tetapi tidak menemukan bau makhluk hidup apapun. Di saat pingsannya, perasaan sedingin es itu sudah menyerang tulangnya. Sebuah cahaya menembusnya, sementara kilatan cahaya hijau lainnya menembus tenggorokannya. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun, ular iblis ini sudah perlahan jatuh ke pokok anggur pada saat berikutnya. Sosok hijau itu berhenti sejenak, sebelum melemparkan dirinya ke dalam kabut tebal, yang menjadi penutup terbaiknya. Bahkan jika ada ular iblis lain yang jaraknya hanya beberapa puluh meter, garis pandangnya akan terhalang, mencegahnya mencari tahu tentang keadaan di sini. Setelah tidak kurang dari 10 menit berlalu, ular iblis yang bertanggung jawab untuk kepanduan dimusnahkan secara menyeluruh. Ketika sosok hijau itu muncul kembali di sisi Long Hao Shen, cahaya hijau yang dipancarkan darinya tampak agak redup. Perlahan menutup matanya, Long Hao Shen menghela nafas lega setelah kelelahan karena pengeluaran energi mentalnya yang tinggi. Dalam pikirannya, pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius adalah entitas energi yang sangat besar. Saat dia menenangkan diri, kesadarannya tetap sangat jelas. Alasan mengapa dia tidak meminta pengawal suci ke-10 untuk menyerang ular iblis yang sedang bertarung adalah untuk menghindari memperingatkan pihak lain secara tidak sengaja. Membuat mereka tetap tidak menyadari keberadaan mereka tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Sesaat kemudian, Long Hao Shen membuka matanya sekali lagi,
tidak merenungkan masalah harta karun lagi, tetapi tentang bagaimana mereka bisa mencapai tujuan akhir mereka. Yinger, aku mengirimmu kembali. Beritahu semua orang tentang situasi di sini, dan minta mereka bersiap untuk berkelahi. Karena saya cukup pandai menyembunyikan aura saya akan menyelidiki, dan ketika kesempatan terbaik muncul, kami akan bertindak. Dewa Setan Ular Andromalius memimpin pasukan setan ular untuk berperang melawan binatang ajaib yang hidup di rawa-rawa, dan untuk pasukan perburuan setan tingkat komandan ke-64, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Meskipun Long Hao Shen berhati-hati, jika dia melepaskan kesempatan yang begitu bagus, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Kapten Demon Hun Squad. Kedua penjaga suci menghilang di Eternal Melody atas perintah Long Hao Shen, untuk memulihkan diri. Chen Yinger dan McDool dikirim kembali ke Menara Keabadian, dan kemudian, Long Hao Shen tidak terburu-buru, mengambil waktu dalam pemulihan, untuk memulihkan diri dari konsumsi kekuatan mental, sebelum bertindak. Menghapus fluktuasi energi spiritual yang keluar darinya, dia maju ke tepi medan perang. Saat ini, dia tampak seperti harimau yang sedang menyergap, penampilannya tertutup, tetapi siap meledak dengan kekuatan ledakan kapan saja. Kebenciannya terhadap iblis ditunjukkan dalam ekspresinya yang dingin. Diambang menghadapi salah satu dari 72 dewa iblis, pikirannya sekarang dipenuhi dengan gambar pemandangan cair dan dirinya sendiri dikelilingi oleh penghilang pemburu iblis. Tanpa sadar mengerucutkan bibirnya, emosi yang sulit dijelaskan memenuhi dirinya, menyebar di dalam dirinya. Bahkan jika Arya of the Goddess of Light tidak dalam genggamannya, tubuhnya masih mengeluarkan niat pedang yang padat. Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak sepenuhnya mengendalikan niat pedang ini. Untungnya, meski intens, niat pedang ini hanya berdenyut di sekujur tubuhnya, dan tidak menyebar terlalu jauh. Menutup matanya, Long Hao Shen menahan diri, karena takut saat dia akan melihat Dewa Iblis Ular Iblis, dia tidak akan mampu menahan semangat juangnya dan niat membunuh akan terpancar darinya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa bertemu dengan kekuatan iblis lagi akan sangat mempengaruhinya. Sebenarnya, keadaan ini sebenarnya karena dia telah menekan perasaannya begitu lama. Setelah kehilangan ingatan cair, Long Hao Shen menjadi penuh dengan kecemasan yang mungkin bisa dibayangkan. Orang yang paling mengerti rasa sakitnya hanyalah dirinya sendiri. Untuk merawat cair dengan baik, dia hanya bisa menyembunyikan rasa sakit ini di hatinya, menyimpan air matanya di dalam dirinya. Memaksa senyum di wajahnya untuk menghibur cair, dia terus berusaha membantunya memulihkan ingatannya. Hari demi hari berlalu, keadaan cair stabil, tapi rasa sakit yang mengisi Long Hao Shen hanya tumbuh lebih dalam dari hari ke hari. Itu karena dia berharap untuk bersatu kembali dengan cair yang berbagi cinta mendalam dengannya. Jika dia lebih tegas pada saat itu, dengan paksa menghentikan Tian Qing dari memulai pertempuran ini, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Tetapi bagaimana orang lain bisa tahu tentang menyalahkan diri sendiri yang memenuhi hatinya saat itu? Pada saat ini, meskipun orang yang akan dia hadapi bukanlah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya ingatan cair, itu masih merupakan musuh iblis yang kuat. Perasaan yang tertekan di dalam hatinya segera menyebabkan dia memasuki kondisi mengamuk. Seiring berlalunya waktu, pemahamannya tentang niat pedang secara bertahap semakin dalam, emosinya dan niat pedangnya bergabung menjadi satu, memunculkan keadaan ini. Tanpa ragu, Long Hao Shen dalam keadaan ini tidak diragukan lagi menakutkan, atau lebih tepatnya menakutkan. Tetapi sama halnya, jika dia tidak mendapatkan target yang valid untuk dikeluarkan dalam keadaan ini, pukulan yang diberikan pada pikirannya akan sangat besar. Ini tidak terkait dengan kekuatan, yang berasal langsung dari jiwanya. Diam-diam mendekati medan perang, Long Hao Shen menyembunyikan dirinya dalam kabut beracun. Kontrol dirinya pada akhirnya sangat kuat, dan setelah waktu pemulihan yang singkat, dia hampir tidak bisa mengendalikan gelombang emosinya sendiri. Perlahan membuka matanya, dia mengintip bagian dalam medan perang dari perbatasannya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah pilar Dewa Iblis besar itu. Benar, itu pasti pilar Dewa Iblis. Di masa lalu, Long Hao Shen sudah menghadapi pilar dewa milik penguasa tertinggi dari 72 setan. Secara khusus,
Kaisar Dewa Iblis memberinya kejutan yang sangat besar, jadi dia mengenali hal itu pada pandangan pertama. Namun, matanya tidak pernah menatap Andromalius, karena takut kehadirannya akan diketahui karena itu. Diam-diam menenangkan dirinya, Long Hao Shen diam-diam mengamati perubahan di medan perang. Saat ini, serangan ular iblis semakin ganas, dan boas hutan kehilangan keunggulan sedikit demi sedikit. Boas hutan yang sangat besar tentu saja sangat tangguh dalam pertahanan, memiliki kekuatan yang menakjubkan, tetapi seperti halnya seorang pahlawan yang tidak dapat menandingi terlalu banyak musuh, seekor harimau bukanlah tandingan kawanan serigala. Boas hutan yang jumlahnya tidak mencapai 20, dipukuli dengan banyak ular iblis, memar, dengan cepat bersembunyi di dalam rawa-rawa, dan hanya menunjukkan setengah dari tubuh mereka kepada iblis ular iblis. Ular iblis tampaknya tidak terpengaruh oleh tanah rawa sedikit pun, maju dan mundur secara berurutan. Melakukan serangan dalam gelombang berturut-turut, energi spiritual kegelapan mereka didesak ke tingkat terbesar. Seringkali, 3 hingga 5 ular iblis akan meluncurkan serangan gabungan, dengan efek meninggalkan bekas luka besar pada Boa F-Press. Raja Boa Hutan mulai menggeram pelan, juga mendesak anggota klannya sendiri. Sementara itu, tubuh besarnya mulai berputar, tampak akan tiba-tiba menyerang kapan saja. Tampaknya situasi Boas Hutan tidak terlalu bagus. Jika ini terus berlanjut, Raja Boa Hutan mungkin akan turun tangan. Tapi jelas, Dewa Iblis Ular Iblis yang memelototinya seperti harimau tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, jadi intervensi akan mengarah pada konfrontasi langsung antara keduanya. Meskipun, dengan kekaguman pada pilar Dewa Iblis, pertempuran ini tampaknya tidak menimbulkan ketegangan jika hal-hal terus berlanjut seperti ini. Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Memang, datang lebih awal tidak sebaik tiba di waktu yang tepat. Dan baginya, waktu ini lebih dari menguntungkan. Meskipun demikian, pertanyaannya tetap bagaimana mereka dapat membantu Boas Hutan. Hasil terbaik yang tersisa adalah kehancuran bersama. Dan juga, Dewa Iblis Ular Iblis tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Long Hao Shen tidak bertindak dengan tergesa-gesa. Tepat saat ini, menonton dengan tenang adalah pilihan terbaik. Apalagi rencananya masih belum sepenuhnya diputuskan. Sementara itu, saat mengamati posisi Raja Boa Hutan, dia samar-samar melihat sebuah gua gelap yang tampaknya berada di belakang Raja Boa Hutan. Gua ini cukup tidak biasa, dikelilingi oleh tanaman merambat yang lebat. Seolah-olah seluruh gua dilindungi di balik tanaman merambat yang menyebar dari tanah. Saat Raja Boa Hutan bergerak, Long Hao Shen berhasil membedakannya. Ho, dengan geraman sedih, Raja Boa Hutan meledak. Raja Rawa Kesuraman ini tampaknya tidak tahan dengan situasi ini. Dengan musuh menyerang sarangnya sendiri, dan membantai rakyatnya, kemarahannya dapat dimengerti. Bahkan jika ketakutan dari pilar Dewa Iblis yang menahannya bahkan lebih tinggi, melihat lawannya mengancam keberadaannya sendiri, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Geraman Raja Boa Hutan ini memiliki efek seketika. Semua boas hutan terhenti, dan segera, beberapa bola cahaya hijau tua Long Hao Shen akrab dengan membombardir langsung kelompok ular iblis. Pergerakan boas hutan ini dikoordinasikan dan dieksekusi secara efisien, sampai-sampai Andromalius tidak dapat tiba pada waktunya untuk menginstruksikan bawahannya untuk menentangnya. Dengan ledakan hebat, lebih dari 50 ular iblis yang berdiri di depan langsung terperangkap dalam ledakan itu, berubah menjadi serpihan di udara, dan mengotori rawa-rawa dengan darah mereka. Detik berikutnya 10 boas hutan meludahkan pil internal mereka tiba-tiba melompat, bergegas di tengah barisan musuh. Dengan kekuatan pantang menyerah mereka dengan paksa memaksa ular iblis kembali, lalu menelan kembali pil internal mereka masing-masing, sebelum menghilang ke rawa-rawa. Setelah tiba-tiba menjadi sasaran serangan yang begitu kejam, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius merasa tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Ini adalah elit di antara bawahannya, kehidupan masing-masing dari mereka penting. Ular iblis dari langkah kelima dan keenam ini tidak mudah untuk dibina, jadi bagaimana dia bisa tetap dan acuh tak acuh di depan adegan ini? Jeritan keras keluar dari mulut Andromalius,
dan gerakan yang sama dilakukan oleh keempat Medusa yang berdiri di sampingnya, sehingga semuanya membuka mata mereka. Empat wanita ular membuka mata mereka, menyebabkan Long Hao Shen yang jauh menutup matanya tanpa sadar. Setelah dia merasakan ancaman itu menghilang, dan membuka matanya sekali lagi, dia segera menarik napas panjang. Dari serangan yang baru saja diluncurkan, di antara boas hutan di permukaan rawa, 3 tidak berhasil kembali ke rawa tepat waktu. Tubuh bagian atas mereka berdiri diam, dan bahkan rawa di sekitar mereka berhenti bergerak. Hal membatu. Ini adalah kemampuan bawaan Medusa, dan salah satu yang paling menakutkan yang digunakan oleh ular iblis. Bahkan Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius tidak memiliki kendali atasnya, karena ini adalah spesialisasi Medusa. Ular iblis secara alami tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu, dan dalam sekejap, 3 boas hutan yang membatu direduksi menjadi fragmen di bawah serangan mereka, kehilangan nyawa sesaat kemudian. Raja Boa Hutan juga menjadi sasaran serangan. Dari 3 Medusa, 2 membidik Boa Hutan, sedangkan yang tertinggi mengejar Raja Boa Hutan, dengan tujuan sederhana untuk mencegahnya ikut campur.